Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Adia Ayulandari dari SIG 2022 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari proyek sebelumnya, yaitu pada acara 6, yaitu dengan judul API GeoJSON Service. Nah, di sini GeoJSON Service sendiri digunakan untuk menyimpan atau bertukar data geografis seperti titik, garis, poligon beserta properti yang terkait. Nah, di sini API GeoJSON Service itu digunakan pada titik, garis, dan poligon yang memiliki kegunaan seperti pembuatan peta interaktif, aplikasi navigasi, analisis geospasial, visualisasi data, dan lain-lain. Penggunaan API tersebut membantu bagi pengguna dalam menampilkan, menganalisis, dan berinteraksi dengan data geografis dalam berbagai konteks aplikasi yang lebih efektif dan dinamis. Nah, di sini yang pertama dilakukan yaitu membuka file API PHP. Nah, di sini ada bagian root. Ini untuk point, polyline, dan polygon. Nah, di sini rootnya sendiri itu mengarahkan get ke fungsi index. Ini index dalam controller, yang dimana rute ini mengambil data yaitu point, polyline, dan polygon dari aplikasi dengan dinamai sebagai API.points. Ini API.polygon, ini API.polyline. Nah, di sini ketika permintaan get diterima pada masing-masing rute, Laravel akan memanggil fungsi index pada controller yang kemudian disesuaikan dan dapat memproses permintaan tersebut dan memberikan respon sesuai dengan data yang diminta. Nah, di sini pada point controllernya ini terdapat bagian function index yang dimana itu nyambung ke API ini ya untuk ngambil datanya. Nah, di sini index itu menampilkan seluruh data yang dimana ini ada point dollar point yang digunakan. Ini script ini digunakan untuk memanggil point di dalam model atau mengambil seluruh data titik dari database. Nah, di sini ada for each yang dimana ini ada bagian filter yang digunakan untuk datanya. Di sini ada type-nya itu filter, geometrinya ini ada JSON decode yang dimana ini berfungsi untuk mengubah string JSON dari variabel PHP agar mudah dibaca. Jadinya geometrinya itu dapat digunakan dan dapat diolah dengan mudah. Yang dimana ini propertinya itu ada name, description, create add, dan update add. Nah, di sini bagian return response JSON di sini untuk mengembalikan respon dalam format JSON yang berisi seluruh data, yaitu ini pada bagian titik, data titik dalam bentuk feature collection. Nah, di sini ada tab feature collection. Nah, ini dalam bentuk feature collection tabnya. Nah, di sini itu untuk menampilkan atau mengambil data dari point dalam format JSON ya, benar. Nah, di sini juga sama pada bagian polyline controller. Nah, ini juga sama scriptnya. Dan ini membedakannya cuma bagian polyline yang mengacu pada fiturnya, ini polygon gitu. Selanjutnya, nah, sebelumnya juga bagian ini tuh untuk mengemas data JSON agar mudah dikirimkan sebagai respon dari permintaan API-nya. Jadi agar mudah dibaca juga sih. Selanjutnya untuk pada bagian points PHP, di sini terdapat bagian ini. Di sini
untuk mengambil seluruh data dari database-nya, yang dimana di sini return pemanggilan ini dari query builder Laravel yang memilih kolom-kolom yang diperlukan seperti ID, name, description, st, sgeojson, gom, sgeom, create add, dan update add. Nah, ini untuk memanggilnya, yang dimana ini pada bagian sgeojson ini kan digunakan untuk mengkonversi kolom, yang dimana kolom tersebut adalah geom, ke format GeoJSON agar mudah diolah dalam format yang lebih standar. Nah, di sini juga pada bagian polyline juga sama. Untuk mengambil datanya itu kolomnya juga sama. Lalu untuk Polygon itu juga sama, datanya ID, name, description, dan lain-lain sampai update add. Nah, selanjutnya pada bagian controller ini terdapat bagian untuk memvalidasi. Nah, pada bagian validasi di sini ada bagian public function store, yang dimana untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, datanya tersebut itu yaitu point, polyline, dan polygon sesuai dengan datanya. Selanjutnya pada bagian request validate ini digunakan untuk memvalidasi data yang diterima dari permintaan. Nah, di sini arti dari required sendiri itu datanya harus diisi. Yang dimaksud adalah data dari name dan data dari geom. Nah, selanjutnya untuk bagian datanya ini adalah data yang diterima dari permintaan yang disusun dalam bentuk array yang digunakan untuk membuat sebuah entry baru ke dalam database. Nah, kita dapat mengisinya itu datanya yang ada nama, description, dan geom. Nah, pada bagian create point-nya itu di sini adalah digunakan untuk membuat entry baru dalam tabel ya, dengan menggunakan data yang ditulis atau divalidasi sebelumnya. Jadi kita harus menulis datanya, data nama, data description, seperti itu. Nah, ini untuk redirect to map-nya, point create successful. Jadi ini menyatakan bahwa data yang kita input itu sudah sukses gitu. Nah, ini untuk polyline itu juga sama bagiannya, dan polygon juga sama. Nah, selanjutnya untuk bagian index. Bagian index ini di sini ada bagian section script. Di sini ada bagian if type, polyline, di sini ada juga polygon dan titik. Di sini itu untuk menginput geom, value geometry to geom, input geom. Nah, ini akan menampilkan modal, show modalnya. Di sini juga polygon juga sama. Ini untuk mengisi value-nya, ini untuk menampilkannya, ini juga sama. Pada bagian titik juga sama. Nah, di sini ada GeoJSON point, yang dimana ini di sini akan ada pop up yang berisi name, lalu ada description, yang dimana ini akan masuk ke dalam root, yaitu pada API point. Jadi kayak sambung gitu pada API point yang telah kita buat pada bagian root yang awal tadi. Nah, ini juga sama pada polyline dan polygon. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan running, atau kita melakukan ini. Jadi kita ini juga bisa sih agar tampil poinnya aja, polyline atau polygonnya pada bagian ini.
Lalu kita coba kita meniti atau membuat poin untuk bagian ini. Waduk Tirta Arta. Sebenarnya deskripsinya itu boleh diisi atau enggak ya, jadi kita coba isi aja, isi Yogyakarta. Lokasinya Yogyakarta. Di sini akan ada poin yang dimana ini adalah koordinatnya. Kita bisa save. Nah, poin create sukses. Ini udah sukses. Mana ini? Nah, di sini. Ini akan muncul pop up-nya. Nah, di mana ini ada name dan description untuk bagian pop up. Nah, di sini juga kita dapat melakukan pada polygon. Sini coba stadion. Stadion apa? Stadion. Coba kita save aja. Nah, itu tadi kan tanpa deskripsi. Nah, ini akan muncul pada bagian poligonnya. Selanjutnya coba kita mau buat pada lainnya. Di sini. Nah, Jamal. Jamal deskripsinya Jalan Magelang. Ini akan muncul line stringnya yang sesuai. Nah, jika kita ingin kayak nyalain aja nih titiknya, ini bisa di unchecklist. Nah, jadi ini akan muncul titiknya aja. Atau enggak kita mau nyalain polyline-nya aja. Nah, di sini akan muncul line-line-nya aja. Lalu jika kita akan munculin poligonnya aja, nah ini ada poligon, yang muncul akan poligon saja gitu. Nah, data yang telah kita masukkan tadi otomatis akan masuk pada database yang ada pada di viewer. Nah, di sini kita dapat melakukan refresh terlebih dahulu. Nah, di sini udah masuk Waduk Tirta Arta. Selanjutnya pada bagian polygon kita juga lakukan refresh. Apakah masuk? Nah, ini ada Waduk masuk, stadion udah masuk. Selanjutnya ini adalah polyline. Oh, ini udah masuk Jalan Magelang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.